Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia dari kelas A8. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Meteorologi Penelitian PAI dari Bapak dosen Hero Prayogo, yang mana saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Dalam dunia penelitian sosial dan psikologi, pengumpulan data adalah langkah penting untuk memahami perilaku manusia dan fenomena sosial. Untuk melakukan hal ini, peneliti sering menggunakan instrumen pengukuran seperti angket, tes, dan skala. Meskipun ketiganya memiliki tujuan yang sama dalam pengumpulan data, mereka memiliki perbedaan dalam penggunaan dan aplikasi yang sangat penting untuk dipahami. Dalam tulisan ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara angket, tes, dan skala, serta kapan dan bagaimana cara terbaik menggunakannya dalam konteks penelitian. Baik, yang pertama, angket mengumpulkan data faktual dan pendapat. Angket adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data faktual atau pendapat dari responden. Biasanya, angket berisi daftar pertanyaan tertulis yang dapat diisi oleh responden sendiri. Instrumen ini efektif dalam mengumpulkan informasi tentang berbagai topik seperti demografi, referensi, dan pendapat. Sebagai contoh, yaitu jika Anda ingin mengumpulkan data tentang karakteristik sosial atau pendapat masyarakat tentang suatu masalah, angket adalah pilihan yang tepat. Yang kedua, tes mengukur kemampuan kognitif. Tes adalah instrumen yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif seseorang dalam berbagai bidang, seperti numerik, penalaran, atau kreativitas. Tes biasanya berbentuk soal dan tugas yang harus diselesaikan oleh responden. Penggunaan istilah tes lebih condong untuk pengukuran atribut psikologis pada aspek kognitif. Misalnya, jika Anda ingin mengukur kemampuan matematika siswa, Anda dapat menggunakan tes matematika yang terstruktur. Yang ketiga, skala mengukur atribut psikologis non-kognitif. Skala adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur atribut psikologis non-kognitif, seperti motivasi, sikap, atau kepemimpinan. Skala sering kali berisi pernyataan atau pertanyaan yang dinilai oleh responden menggunakan skala Likert atau skala lainnya. Dalam hal ini, penggunaan istilah skala lebih condong untuk pengukuran atribut psikologis pada aspek non-kognitif. Sebagai contohnya yaitu, jika Anda ingin mengukur tingkat motivasi prestasi siswa, Anda dapat menggunakan skala motivasi prestasi yang telah dikembangkan. Adapun pendekatan sistematik dalam pengembangan instrumen pengukuran. Dalam pengembangan angket, tes, dan skala, pendefinisian konseptual tentang atribut yang akan diukur sangat penting. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan indikator-indikator yang sesuai dengan konsep yang diukur. Selain itu, pengembangan instrumen pengukuran harus mengikuti pendekatan sistematik untuk memastikan validasi dan reliabilitasnya. Sebagai kesimpulan, angket, tes, dan skala merupakan instrumen yang berbeda dalam pengumpulan data dalam penelitian sosial dan psikologi. Memahami perbedaan dan penggunaan yang tepat dari ketiga instrumen ini dapat membantu peneliti dalam merancang studi yang efektif dan mendapatkan data yang berkualitas. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.